Seiring langkah mencari nafkah, Pipik tak hanya sibuk mengisi acara dari satu tempat ke tempat lainnya. Ibu 4 anak ini juga berupaya menghidupkan kembali butiknya yang terbakar. Sejak ditinggal Uje untuk selamanya, Pipik memang harus menggantikan peran almarhum sebagai tulang punggung keluarga. Dan pasca peristiwa kebakaran, hatinya juga terasa merintih melihat karyawan butiknya menganggur. Maka sebuah tempat kos sengaja ia sewa dan disulap menjadi butik. Kemarin semua barang-barang butik yang tersisa seperti mesin jahit dan baju-baju dipindahkan ke tempat kos yang tak jauh dari rumahnya di Rempoa, Tangerang Selatan. Hari ini lagi mau nyiapin buat pindahan tukang jahitnya Umi. Insya Allah mau buka. Di daerah mana, Mbak? Masih Belum daerah tahu, kita lagi cari tempat. karena itu mesin jahit kan ada di lantai atas. Makanya saat saya mau keluarin barang-barang saya izin dulu sama dari kemarin saya izin ke Pak Kasat, ke Pak Indra, saya izin gimana kalau seandainya saya keluarin barang-barang yang butik, keperluan butik, karena pegawai saya kan nganggur, mereka juga pengen kerja, pengen cari rezeki, jadi ya sudah beliau bilang boleh dan ya harus ada yang nemenin waktu ngambil itu. Ada untuk tempat sementara aja, untuk kita nyewa aja. Pipik seakan tak trauma dengan musibah yang nyaris merenggut nyawanya dan anak-anak. Pasalnya sebelah tempat yang ia sewa ternyata tempat kejadian perkara penangkapan Ive, tersangka yang diduga mencuri dan membakar rumahnya. Di tempat itulah Ive ditangkap setelah Abizar dan teman-temannya memancing tersangka lewat Facebook. Selama tinggal di rumah Pipik, Ive memang dekat dengan anak-anak. Rupanya Ive termakan siasat itu dan kemudian polisi meringkusnya. Bukan hanya Abizar, teman-teman aja, teman-teman Abizar, dan dibantu sama orang-orang yang besar juga untuk memancing aja sih, karena kan nih pelaku ini kan dekat sama anak-anak, dekat sama teman-teman Abizar juga. Kadang kalau di rumah juga main gitar sama mereka. Ya dengan SMS atau apa, saya nggak ngerti kalau untuk person. Tangkapnya sih di sini. Di rumah si Ramadhan juga? Iya. Ada berapa polisi? Banyak di sini, kalau yang dimasuk sini 2 orang, yang di sini 2 orang, yang di luar banyak. Ada berapa sih yang di luar? Di sini sih 2, di luar banyak. Di samping rumah 2. Terus ada yang muter keliling komplek ini 2 ya kalau ada 6 apa berapa gitu. Jumlah gitu udah. Enggak, dari Direskrim semua sih. Awalnya sih dia kita pancing dari Facebook. Terus dia akhirnya langsung kepancing. Awalnya sih dia nanyain gitar. Terus katanya, gitar di mana? Oh, ada tuh di rumah seberangnya Abi. Abis itu, oh, lu mau make bang? Ya, kalau mau make gua ambilin. Terus kata dia, ya udah lu ambilin aja. Terus abis itu lu bawa ke rumah lu. Nanti gua suruh anaknya Bude ambil. Oh, ya udah. Akhirnya kita ambil dulu gitarnya ke tetangganya Abi. Terus abis itu kita ambil ke sini sampai abis itu baru kita pancing lagi. Sekitar jam abis Isya dia akhirnya datang ke pancing. Akhirnya datang, dia ngetok, Assalamualaikum. Terus kata polisinya, nyari siapa? Dek Ramadhan gitu. Langsung sama polisinya ditarik, langsung di sini dibawa ke sini, tanya-tanya polisinya. Yang mengagetkan, meski sudah diciduk polisi, Ive masih berupaya memperdaya polisi. Ia nekat mengaku sebagai orang lain. Bahkan kabarnya polisi sempat melepaskan tembakan 2 kali lantaran Ive berusaha kabur. Anda sempat ditembak juga ya? Iya sih, cuman pakai peluru karet. Iya. Terus akhirnya dia Ngaku namanya doang, tapi ngakunya. Awalnya nggak ngaku nama. Nyebut namanya. Ya, manusiawi lah, pasti kesel ada, karena saya sempat marah saat saya sempat ngobrol, dikasih kesempatan ngobrol bertemu sama dia. Saya bilang saat dia mengutarakan dia sakit hati sama saya bilang sakit hati cuma gara-gara saya, dan itu bahasanya saat itu dia suruh pulang dulu. Berarti kalau disuruh pulang dulu kan ada kesempatan untuk dia datang lagi. Tapi saat itu saya sampai bilang bahwa dengan kamu
hanya sakit hati seperti itu, tapi kamu bayangin nggak seandainya saya saat itu nggak bangun, ya saat itu saya nggak bangun, berapa nyawa yang akan melayang. Ada supir 2, ada pembantu 3, ada anak-anak saya. Seandainya saya nggak bangun, seandainya saya nggak teriak minta tolong ada kebakaran, berapa nyawa yang terbakar saat itu. Saya memaafkan dia, saya tidak mau melihat ke belakang lagi. Ini sudah saya serahkan kepada pihak kepolisian. Sementara Pipik dan anak-anaknya berupaya bangkit dari pasca didera musibah. Di tempat lain, Ayu Ting Ting dan Hussein justru terlihat makin lengket. Hussein pun rela membuat donat untuk Ayu dan ayahnya. Lantas bagaimana reaksi Ayu? Saksikan di Inten Hot News di segmen selanjutnya. Lain kisah Pipik, maka inilah babak baru kisah kedekatan Ayu Ting Ting dan Hussein Idol. Pasca Hussein mencium Ayu di atas panggung, benarkah Hussein semakin bertambah perhatian pada Ayu? Lantas seperti apa wujud perhatian Hussein kali ini? Simak selengkapnya dalam Intense Hot News sesaat lagi.